Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, saya Meilani Yuswatun Hasanah. Dan saya Nauzia Azwardini. Kami dari SMA Negeri 2 Sleman di bidang penelitian ilmu sosial dan humaniora. Penelitian kami berjudul Peranan Penyandang Disabilitas dalam Menopang Kebutuhan Keluarga Sehari-hari di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Kalurahan Donokerto terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Donokerto terdiri dari 16 padukuhan. Penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan sama seperti manusia normal pada umumnya. Di antaranya, membutuhkan makanan untuk sehari-hari, pakaian selayaknya, serta rumah untuk berlindung dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Kerja adalah cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan bagi diri sendiri, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas masyarakat. Menurut data dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM angkatan tahun 2016, terdapat 78 penyandang disabilitas di Kalurahan Donokerto yang terdiri dari 39 penyandang disabilitas perempuan dan 39 penyandang disabilitas laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian kami yaitu: pertama, bagaimana peranan penyandang disabilitas di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta dalam menopang kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kedua, apakah pekerjaan yang dilakoni penyandang disabilitas di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta dapat menopang kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ketiga, bagaimana tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta dan keluarganya. Tujuan penelitian kami adalah: yang pertama, menjelaskan peran penyandang disabilitas dalam menopang kebutuhan sehari-hari di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, mengetahui pekerjaan yang dilakoni penyandang disabilitas dalam menopang kebutuhan sehari-hari di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, mendeskripsikan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Kalurahan Donokerto, Turi Sleman, Yogyakarta dan keluarganya. Metode penelitian. Penelitian kami menggunakan penelitian kualitatif, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 78 orang penyandang disabilitas. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti, yaitu 1. Penyandang disabilitas perempuan maupun laki-laki. 2. Penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan. Metode pemerolehan data. 1. Wawancara. Dilakukan wawancara kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, kepala desa, dan kepala dusun. Wawancara terstruktur untuk menggali informasi tentang peranan, cara, dan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas. Wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran cara bertahan hidup serta perannya dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari. 2. Observasi, mendatangi dan mengamati tempat di mana dan bagaimana penyandang disabilitas melakukan peranannya. 3. Dokumentasi, berupa foto-foto yang berisikan aktivitas peneliti maupun informan yang menjadi objek dalam penelitian penyandang disabilitas. Metode pengolahan data. 1. Pengumpulan data, mengumpulkan data hasil wawancara, observasi, analisis dokumen, dan foto-foto. 2. Reduksi data. Tahap pertama editing, pengelompokan, dan meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode-kode dan catatan-catatan. Tahap terakhir, menyusun konsep berkenaan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan. 3. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk deskripsi membentuk sebuah laporan. 4. Penarikan kesimpulan, mencari makna menyeluruh selama penelitian. Kemudian, memverifikasi ulang agar hasil penelitian valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 78 penyandang disabilitas, hanya terdapat 10 penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan. 1. Peran penyandang disabilitas. Berdasarkan diagram tersebut, 70% penyandang disabilitas adalah seorang kepala keluarga yang berperan menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan 30% penyandang disabilitas bukanlah seorang kepala keluarga. 2. Cara penyandang disabilitas.
Untuk menopang kebutuhan keluarga sehari-hari, penyandang disabilitas melakukan kegiatan bekerja. Macam-macam pekerjaan yang dilakoni penyandang disabilitas dari pekerja seni, membuka kios atau warung, petani, mekanik, dan buruh harian lepas. 3. Tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari adalah bekerja. Setiap bulan, penyandang disabilitas mendapatkan pendapatan atas pekerjaan yang dilakoninya. Berdasarkan diagram tersebut, hasil pendapatan penyandang disabilitas per bulan, 50% berpendapatan 500.000 hingga 1 juta, 30% berpendapatan 100.000 hingga 500.000, dan 20% berpendapatan 50.000 hingga 100.000 rupiah. Menurut upah minimum regional atau UMR Kabupaten Sleman tahun 2021 jumlahnya Rp1.903.500. Jadi, penyandang disabilitas bisa dikatakan belum sejahtera karena jumlah pendapatannya di bawah pendapatan upah minimum regional Kabupaten Sleman. Peranan penyandang disabilitas dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari adalah dengan bekerja mencari nafkah. Meskipun penyandang disabilitas tidak menjadi tulang punggung keluarga, namun penyandang disabilitas juga harus bekerja untuk bisa menopang kebutuhan sehari-hari keluarga. Cara penyandang disabilitas dalam menopang kebutuhan keluarga sehari-hari adalah bekerja. Pekerjaan penyandang disabilitas di Kelurahan Donokerto cukup beragam, seperti pekerja seni, petani, membuka kios atau warung, mekanik, dan buruh harian lepas. Tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Kelurahan Donokerto dalam menopang kebutuhan sehari-hari bisa disimpulkan bahwa penyandang disabilitas belum merasa sejahtera. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Jangan takut untuk mencoba, Karena meneliti itu seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.